Kak, sudah ada pertanyaan di Q&A live ini sudah ada dua. Kita akan langsung masuk aja ya Kak ke sesi Ya, Q&A. Yang pertama dari Kak Yulisa Sari. Bench strength talent itu hitungan idealnya seperti apa Kak? Dan kemudian yang kedua, sejauh pengalaman Kakak, program development apa yang paling cocok untuk hypo talent? Ya, silahkan Kak BBY. iya, thank you. Wah, ini keren ya pertanyaannya. Bench strength talent itu hitungan idealnya seperti apa? Paling mendasar adalah hitungan matematis tadi, kebutuhannya berapa, dan kemudian biasanya retention rate-nya kita berapa, sehingga kita bisa ambil dari sana. Kadangkala ada yang veto, gitu ya. Vetonya adalah budget, gitu ya. Nah, kalau budgetnya sekian, kurang Hmm. lebih uh, critical role-nya yang mana nih? Kita harus prioritizing, gitu Mhm. ya. Dan kalau kita bicara talent, mungkin kita juga bisa tarik bahwa oh talentnya kita nggak perlu bicara jauh-jauh deh 5 tahun. Kita ngomong talent untuk 3 tahun gitu ya. Jadi uh, tarik ulurnya di sana untuk kita bicara hitungan ideal. Jadi ada uh, kalau kita bicara hitungan ideal biasanya uh, talent itu paling tidak bisa memenuhi future untuk berbagai critical role yang support the business atau accelerate the business atau bahkan akan mendukung bisnis kurang utama. Kemudian yang kedua program development yang cocok untuk hypo talent. Karena dia ya jangan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita bicara tadi program untuk breedingnya berarti harus di yang booster. Program yang paling biasanya adalah program melibatkan keseluruhan proses untuk mengalami gitu ya. Jadi tidak hanya yang sifatnya in class, tidak hanya yang sifatnya penugasan, memang penugasan yang relevan dengan gate business atau capaian bisnis. Jadi ada blended accelerated program gitu ya, yang kalau dilihat itu ujungnya bukan untuk existing role lagi. Kalau hypo talent pasti kita akan bicara future role. Jadi future role-nya misalnya apa? Oh, misalnya future role ini hampir semua bagian sekarang bicara tentang uh, intervensi dari teknologi, baik dari platform, baik dari ERP, baik dari proses berpikir dengan menggunakan AI, machine learning. Berarti hypo kita harus punya kompetensi itu. Nah, berarti kompetensinya nggak nembak kepada kebutuhan saat ini, kompetensinya menembak kebutuhan masa depan. Jadi, yang paling tepat adalah yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Oke, thank you Kak. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya Kak. Jadi mudah-mudahan Kak Yulisa Sari terjawab pertanyaannya dan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan lagi. Baik, pertanyaan berikut adalah dituliskan di Q&A form. Ada tiga pertanyaan Kak. Yang pertama, bagaimana cara menentukan kesiapan seorang talent untuk mengisi posisi tertentu? Kemudian yang kedua, faktor apa yang menjadi acuan kita menilai kesiapan seseorang? Dan yang ketiga, adakah acuan periode untuk menelaah eh, peta kesiapan talent dalam perusahaan berapa tahun sekali? Ini dari Kak Iren. Ya, bagaimana cara menentukan kesiapan seorang talent, faktor apa yang menjadi acuan kita menilai kesiapan? Ya, ini mungkin jadi satu area yang sama ya. Jadi pertama Mhm. adalah caranya bagaimana, kemudian faktor apa yang menjadi acuan. Caranya bagaimana seperti yang tadi saya sampaikan, seluruhan orang yang berada dalam uh, environment atau sistem individu tersebut punya peran untuk memberikan uh, gambaran gitu ya, bagaimana kesiapan orang itu untuk posisi tentu.
Jadi kalau untuk posisi sekarang, existing role biasanya kita punya manajemen kinerja gitu ya. Yang mengukur adalah yang bersangkutan, atasannya, bawahannya, dan kemudian stakeholder-nya. Nah, samanya dengan untuk mengukur posisi eh, yang bersangkutan sebagai talent untuk future role, maka yang dilihat adalah future role-nya. Jadi yang bersangkutan bisa mengukur dirinya dengan tools yang disiapkan, kemudian atasannya juga bisa memberikan gambaran kesiapan yang bersangkutan, dan juga stakeholder yang lain. Jadi kita bisa lihat apakah itu dalam rumpun role apa, misalnya rumpunnya di SCM, maka mungkin dari direktorat di bagian tersebut juga bisa memberikan, atau mereka-mereka yang pernah terlibat dengan yang bersangkutan dalam sebuah proyek tertentu. Itu juga bisa memberikan gambaran gitu ya. Faktor apa yang menjadi acuan yang bersangkutan siap. Jadi kalau kita bicara siap, itu berarti uh, dia siap di future role-nya untuk level yang dituju, apakah dia naik Mhm. atau tidak, atau kalau dia, biasanya kalau kita bicara hypo talent itu kan bukan hanya naik satu level gitu ya, tapi diharapkan naik dua level gitu ya, sehingga yang melihat bukan hanya di atasnya, tapi dua di atasnya, sehingga biasanya supaya bisa terlihat maka harus ada exposure, maka harus terlibat dalam project, harus terlibat dalam sebuah program, sehingga ada exposure yang membuat bagian lain melihat. Dan yang terakhir, acuan periode, biasanya kita akan bicara jangka pendeknya itu 1 sampai 3 tahun gitu ya. Karena kalau kita ingin menyiapkan orang itu ke level berikutnya, biasanya juga dalam kisaran 1 sampai 3 tahun tersebut. Kalau sampai ke CEO, C-level atau GM, biasanya akan punya proyek 3 sampai 7 tahun. Hmm. Mhm. Terima kasih. Kak Iren, semoga pertanyaannya terjawab semua. Dan baik, kita lanjut lagi ya Kak ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara saya membangun kredibilitas sebagai coach pemula agar dipercaya untuk mendampingi proses suksesi organisasi atau perusahaan? Dari Kak Nadia. Silakan Kak BBY. Yes, ya, thank you ya. Jadi ini encouraging questions menurut saya. Karena Pak Nadia sudah dipercaya gitu kan ya untuk mendampingi proses suksesnya organisasi. Nah, kalau dipercaya saya yakin juga yang mempercayakan itu punya kriterianya sehingga Kak Nadia dipercaya. Nah, sekarang yang tinggal perlu dibangun oleh Kak Nadia adalah tools apa atau hal apa yang bisa saya mulai yang ada dalam kontrol saya gitu ya. Jadi ketika kita bicara suksesi organisasi, tentu saja bicara tentang kesiapan organisasi untuk sukses. Jadi proses coaching bisa dimulai dengan uh, sesi coaching yang singkat gitu ya, bicara tentang saat ini, kemudian baru menggali ke masa depan. Uh, Kalau bicara dipercaya, tentu saja kita masuk kepada beberapa hal yang memang menjadi dasar dari bagaimana proses coaching itu bisa terjadi secara terbuka gitu ya. Jadi membiasakan dalam um, kegiatan keseharian pun juga punya praktek etis gitu ya. Dalam artian ketika kita dipercaya untuk mendengarkan sesuatu, itu tidak diumbar kemana-mana gitu ya. Jadi nggak jadi biang gosip gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi biang gosip, agak susah itu uh, teman-teman mempercayai untuk melakukan proses coaching gitu ya. Jadi start dengan beberapa hal yang terkait dengan etis. Kemudian yang kedua itu benar-benar hadir. Jadi ini juga sebenarnya menjadi hal yang baik untuk soal leader gitu ya. Jadi kalau berbicara atau mengadakan percakapan, usahakan tidak multitasking. Karena multitasking itu memang menjadi godaan gitu ya.
Ya udah kamu cerita aja, curhat aja, saya sambil ngetik ya, balas-balas email gitu ya. Nah, itu mengurangi kredibilitas juga gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang kecil karena dengan kita uh, hadir, kita mulai bisa mendengarkan secara aktif dan kita benar-benar tidak hanya dengar atau sambil lalu, tetapi benar-benar mendengarkan. Itu bisa menjadi awalan. Jadi pertama adalah bersikap etis, kedua adalah membangun mindset untuk hadir, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Mungkin tiga hal itu bisa untuk memulai sebagai coach dan kemudian nanti makin dipercaya untuk menjadi sahabat dalam memprovokasi pemikiran. Baik. Oke, Kak Nadia semangat untuk terus berperan sebagai coach ya. Tadi sudah dikasih 3 tips yang menarik sekali dari Kak BBY. Oke, Kak BBY, ini ada lagi pertanyaan lanjutan dari Kak Yulisa Sari di Q&A Live. Pertanyaannya adalah, apa isu topik yang relevan diangkat dalam coaching talent? Hmm, Hmm, silakan Kak. ya, pertanyaan yang menarik ya. Akan sangat tergantung dengan kebutuhan organisasi, tapi pada umumnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang future oriented. Jadi Hmm, tidak serta-merta hanya problem solving, tapi bagaimana membangun dan kemudian bagaimana cara membangunnya. Kemudian adakah alternatif lain bila hal ini tidak terjadi? Apa yang harus dipersiapkan? Baru masuk pada actionnya. Jadi diajak untuk membangun orientasi ke depan sambil melihat realita yang ada dan kemudian menentukan mau lewat mana. Jadi yang paling gampang sama seperti kalau kita mau liburan gitu ya. Liburannya mau kemana nih? Yang asik ini gitu ya. Oke, sekarang yang kita punya untuk kita liburan itu apa saja? Oke, kalau kita punya ini, kita mau lewat mana? Kalau kita menjatuhkan pilihan kepada lewat A, tapi ternyata itu tidak bisa, ada alternatif lain tidak? Jadi pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya orientasi ke depan dan menggugah orang itu kemudian nggak hanya tergerak jiwanya, tapi tergerak raganya untuk yes. Gitu. Seperti itu Kak Pepi. baik, baik. Oke, Kak Yulisa Sari, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tadi supaya tergerak jiwa dan raga ya Kak BBY. Baik, baik. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari form dari Restu Sinaga. Pertanyaannya adalah, apa indikator bahwa saya harus mulai memikirkan suksesi meskipun bisnis masih bergantung penuh pada saya? Iya, ya ini tanyanya sama seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Hmm. Pas kita momentumnya sekarang ini the winning team ini. Kapan kita sudah mau harus mempersiapkan the next winning team gitu ya. Sama dengan wah Ya. ini sekarang saya lagi pegang lagi moncer-moncernya nih. I know A to Z and everything is succeeded gitu ya. Nah, um, ketika kita mengatakan bahwa uh, ketika Kak Restu berpikir bahwa oh saya ingin double the business next year atau saya ingin mengembangkan ini jauh lebih besar. Nah, di saat itu kita sudah mulai memikirkan suksesi. Karena um, ketika bisnis makin besar, kita tidak bisa selalu menjadi Superman, tapi kita mulai menyiapkan super team. Ya, ya.
Oke, baik. Kak Restu terjawab ya. Mau jadi Superman atau super team? Oke, baik. Terima kasih Kak BBY. Nah, berikutnya masih ada lagi dari Kak Tina. Terima kasih ilmu HR yang dibagikan Pak Bambang. Bagaimana HR bisa lebih terlibat sebagai coach, coach-like partner dalam proses suksesi, bukan hanya fasilitator administratif. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai, katakanlah, Restu sebagai owner atau Pak X sebagai marketing manager, apa yang diharapkan dari seorang partner? Yang diharapkan paling tidak kalau diajak ngomong nyambung gitu ya. Mhm. Misalnya ngomong, oh iya, bisnis RTD kita ini lagi down nih, bisa langsung nyambung. RTD itu apa sih gitu ya? Oh, sekarang kita lagi declining ini di daerah sini sini A dan B. Oh iya Pak, saya kemarin juga melihat karena di daerah daerah tersebut turnovernya tinggi. Mungkin juga karena banyak yang tidak mencapai target sehingga mereka resign. Jadi nyambung gitu ya. Nah, satu-satunya cara untuk supaya nyambung, understand the business dan understand area of thinking dari yang kita ajak ngomong ini apa aja. Gitu ya. Jadi tidak memaksakan bahasa HR, tapi Mhm. memahami pain point dari situasi mereka gitu ya. Kalau kita mau menjadi partner yang membantu, tapi kita tidak tahu area yang mau dibantu apa, akan menjadi beban malah. Pak, tolong dong HRIS datanya diisi. Buat apa sih? Itu kan KPI-nya kamu, bukan KPI-nya saya gitu kan. Nah, akhirnya nggak jadi partner, akhirnya jadi fasilitator Admin. administratif gitu ya. Yang harus dijawab adalah kalau saya melengkapi data ini, what's in it for me? Oh, saya bisa bantu Bapak untuk melihat produktivitas mereka, Pak. Mulai dari ketidakhadiran mereka, keseringan mereka izin, dan itu bisa menjadi gambaran awal tentang kondisi motivasi mereka di dalam tim. Mhm. Kalau yang jadi ada pada pasan tertentu saja, itu juga bisa menjadi tanda-tanda buat Bapak. Nah, apa yang dilakukan itu harus ada jawaban why-nya, bukan Mhm. how-nya. Jadi yang dibutuhkan itu bukan bagaimana cara saya ngisi di dalam sistem itu nanti gitu ya. Tapi kalau ini Bapak isi, Bapak akan bisa tahu hal ini, dan hal ini. Nah, menyetarakan diri bahwa kita pantas dianggap sebagai partner, bagaimana supaya kalau diajak ngobrol nyambung. Itu aja. Mhm. Mhm. Ya, thank you banget Kak BB ya, itu sangat relevan sekali memang. Seringkali peran HR pakai kacamata kuda sehingga hanya melihat apa yang harus dilakukan tanpa menjelaskan why-nya, tanpa Mm-mm. menjelaskan what's in it for me-nya untuk line function. Jadi ya memang kita perlu melihat dari kacamata mereka ya Kak. Thank Mm-mm. you banget. Thank you banget. KBB kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Jadi saya Iya. bacakan pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Adakah saran dari Bapak bagaimana membangun budaya coaching dalam organisasi kecil menengah yang belum punya sistem talent management formal ya Pak? Ini dari Kak Dita. Iya. Hmm. Em, ya ini mengingatkan saya pertanyaan yang tadi gitu ya. Membangun budaya yang terbuka gitu ya. Tadi bagaimana supaya Hmm. tidak ada em, hal-hal yang kemudian menghambat kredibilitas itu terbentuk gitu ya. Kalau kita bicara kredibilitas organisasi, maka kita bicara kebiasaan bagaimana komunikasi itu terbangun
di dalam organisasi tersebut. Salah satu hal yang bisa membantu budaya coaching itu terbentuk adalah adanya organisasi pembelajar, bahwa masing-masing terbuka, bahwa saya ahli pada hal tertentu, tetapi saya juga masih perlu belajar di hal yang lain. Di satu sisi, saya ahli dalam hal tertentu, dan saya mau berbagi ini dengan saya berbagi, mungkin ada hal baru yang luput dari perhatian saya, bisa menambahkan seperti saya dalam hal tersebut. Jadi, kemauan untuk saling terbuka, itu menurut saya bisa jadi satu langkah untuk budaya coaching. Dan kemudian kedua, leader dan manajer ketika melakukan komunikasi, baik dalam meeting dan sebagainya, usahakan kalau kita memang ingin benar-benar itu sebagai bagian dari diskusi, brainstorming, atau mencari cara terbaru, usahakan untuk leaders atau managers itu mengungkapkan pendapatnya terakhir kali. Karena kalau tidak, maka prosesnya menjadi mirip mentoring. Briefing namanya. 1, kamu harus ngelakuin ini ya. 2, kamu ngelakuin ini. 3, kamu ngelakuin ini. Setuju nggak sama pendapat saya? Atau ada pendapat yang lain? Kira-kira ngomong nggak orang? Nah, Nggak berani. yang speak up mungkin orang yang memang terbiasa di seberang gitu ya. Terbiasa untuk devil advocate gitu ya. Tapi lebih banyak lagi yang udah tahu modelnya bosnya, ya udahlah. Kalau bosnya udah ngomong gitu, kelihatannya memang dia maunya itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya muncul argumentasi-argumentasi untuk mendukung pilihan atasannya gitu ya. Jadi argumentasinya bisa benar, tapi bisa juga fake gitu ya. Pokoknya saya mendukung dah apa katanya atasan saya gitu ya. Nah, makanya upayakan kalau kita memang sesinya bukan sesi briefing atau sesi untuk mengenalkan sebuah hal baru, sesinya lebih kepada diskusi atau brainstorming, maka bukalah dengan berbagai hal yang mungkin, bukalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Itu juga salah satu hal yang bisa kita pelajari ketika kita sebagai coach yang bisa diterapkan. Dengan membuka dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, maka hal yang mungkin tidak ada dalam toolbox kita itu akan muncul. Pemikiran-pemikiran yang menjadi blind spot kita jadi terbuka. Nah, itu sudah bisa menjadi hal awal untuk membangun budaya coaching. Sehingga akhirnya budaya saling belajar, budaya belajar itu terbentuk, dan akhirnya orang selalu mengeksploitasi dan mengeksplorasi dalam suasana yang kolaboratif. Demikian Kak Pepi. Oke, Kak Dita semoga terjawab pertanyaannya, dan Kak BBY thank you banget. Itu tadi pertanyaan terakhir, dan ini isinya daging semua ya Kak BBY ya. Ini teman Bakudaya ini kayak satu mata kuliah tentang talent management di S2. Psikologi terapan jurusan SDM nih ya, kayaknya udah langsung dapat di malam ini. Aduh, sampai bingung saya nanti kalau disuruh bikin 3 key takeaways-nya KBBY karena banyak banget nih. Oke, Kak, dengan sangat menyesal karena waktu juga, sayang banget sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol-ngobrol dengan Kak BBY terkait dengan talent management ini, karena ini menurut saya sebuah topik yang sangat seksi yang perlu dipahami juga oleh setiap organisasi dan oleh HR di dalam organisasi. Nah, cuman karena ya waktu, kita sampai di akhir dari sesi talk show kita ini. Terima kasih banyak Kak BBY atas sharingnya, atas pemikirannya, atas inspirasinya. Semoga Kak BBY selalu sehat ya Kak, semakin Terima sukses. kasih. Sehingga Amin. lebih banyak lagi yang terinspirasi oleh pemikiran dan sharingnya Kak BBY. Terima kasih banyak sekali lagi Kak BBY. Thank you. Terima kasih juga untuk kesempatan Bakudapa ini. Thank you Kak BBY. Bakudapa dengan Bakudaya. Terima kasih Kak BBY. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Baik, teman Bakudaya. Terima kasih banyak untuk partisipasi di sesi talk show ini, di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat ya,
Keren banget, daging semua isinya. Dan sesi tanya jawabnya juga sangat inspiratif. Ini kalau bisa saya katakan tiga hal yang bisa kita petik dari sesi talk show ini banyak banget sebenarnya. Makanya saya membuat catatan gitu ya, yang tadi menarik bahwa succession planning ini yang satu, yang pertama, succession planning ini untuk kebutuhan organisasi dengan organisasi yang ambidextrous. Artinya dia mengeksploitasi current condition, kondisi sekarang, mengoptimalkan apa yang sudah ada, tadi build to last, dan juga eksplorasi akan apa yang diperlukan agar stay relevan. Itu satu. Penting banget untuk bisa stay relevan. Kemudian yang kedua adalah beberapa kali tadi Kak Bebe juga mengatakan tentang learning organization. Jadi agile and learning organization itu penting banget melalui strategi talent management yang tadi sudah dijabarkan dari buy, build, borrow, bridge, binding, boost, dan bounce. Kemudian yang ketiga dikaitkan dengan coaching. Coaching ini adalah untuk mempersiapkan sebuah keberhasilan, baik di existing role maupun untuk future role. Itu dia tiga hal yang daging banget bisa kita bawa pulang ya. Teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Widih. Seru ya KBBY ya ceritanya ya. Kuliah berapa Um, SKS ini? udah langsung lulus lah ya kayaknya. Keren banget. Thank you banget. Jadi sekarang aku kembalikan ya ke Mbak Reni. Thank you. Mbak Pepi. Dan terima kasih teman Bakudaya yang sudah bersama-sama di segmen akhir live webinar Build to Last Through Succession Planning malam ini. Nah, sebelum webinar berakhir, saya sampaikan 3 hal. Pertama, agar kami dapat mengadakan webinar berikutnya dengan lebih baik, mohon kesediaan teman Bakudaya mengisi feedback form yang nanti akan muncul setelah teman Bakudaya keluar dari Zoom, setelah selesai webinarnya. Kemudian yang kedua mengenai sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang menghendaki sertifikat, dan sudah menghadiri webinar secara utuh, silakan isi feedback formnya dan konfirmasikan penulisan nama pada form tersebut. Dan yang ketiga, ikuti update dari Bakudaya terus melalui sosial media, baik Instagram, LinkedIn, Facebook, atau kita juga ada TikTok di handle account Bakudaya. Semoga webinar Build to Last Through Succession Planning malam ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman Bakudaya semua. Saya, Reni, bersama tim Bakudaya yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak BBY, narasumber inspiratif yang sudah membuka wawasan malam ini, Mbak Pepi, atas panduan sesi talk show dan moderasi tanya jawab yang hangat. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih sekali atas energi dan inspirasi yang telah dibagikan. Tentu saja, apresiasi tulus untuk semua teman Bakudaya yang meluangkan waktu hadir untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaannya. Kami pamit, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya.